Tuhan yang betul. Kalau Tuhan ada melihat, wah ini yang menyembah saya, nggak mau aku kasih dia harta. Nah, ini yang sembah saya aja yang ku kasih harta. Berarti satu agama aja yang benar. Nah, kalau semua agama di Tuhan itu pilih kasih dalam aspek seperti itu, maka di atas muka bumi ini cuma ada satu agama. Kalau sudah satu agama, maka semuanya orang akan menjadi benar. Dan kalau sudah jelas semuanya orang menjadi benar, kualitas iman itu sudah tak ada. Kenapa? Yang penting aku Islam, toh Islam kan surga, sekarang aku Islam. Begitu ada waktu salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Sudah selesai, begitu. Oh nggak bisa, itu munafik jatuhnya. Nggak bisa. Harus ada kebinekaan supaya manusia tertantang untuk mencari yang paling benar dengan akalnya. Wah ini kayaknya agama benar. Kenapa? Karena mereka semua yang ke masjid menggunakan mobil-mobil mewah semua. Semua anak-anak Islam jadi tentara semua, jadi polisi semua. Sedangkan yang lainnya ini, wah kayaknya mereka tidak menyembah Tuhan ini. Miskin-miskin, pakai celana panjang, pantatnya bolong. Mereka hanya pakai sepatu yang robek-robek. Nggak mau ikut. Akhirnya masuk semua ke Islam. Begitu masuk ke Islam, mereka juga jadi kaya-kaya. Apa yang terjadi? Sholat ogah-ogahan, puasa ogah-ogahan, menyembah Tuhan ogah-ogahan. Itu yang terjadi. Kalau Tuhan memperlihatkan sisi kebenaran bahwa keyakinan Islam itu yang paling benar dengan menonjolkan itu, maka semua orang akan menjadi Islam. Lalu kualitas imannya kayak mana? Semua jadi munafik, jadi penghuni neraka semuanya. Maka Allah membuat itu semua menjadi rahasia yang menjadi tolak ukur kebenaran iman hanya akal dan kitab suci. Seperti itu Ananda. Bisa direnungkan barangkali, silakan. Tadi kan abang bilang tentang semua perbuatan itu kan ada yang didasarkan juga pada nafsu. Nah berarti kayak perbuatan manusia yang buruk gitu kan ya, kayak melakukan hal-hal buruk, apakah itu juga didasarkan dari nafsu? Dan nafsu itu berasal dari mana? Kan Tuhan juga kayak menciptakan sesuatu pasti yang baik gitu loh. Iya, baik. Adinda, Ananda, nafsu itu baik, Ananda. Nafsu itu baik. Orang bekerja, bapaknya itu bangun pagi-pagi, nyisir rambut, cukur kumis, rapikan ini, bikin map, melamar kerja. Itu nafsu. Kalau manusia tak ada nafsu, tak ada yang mau jadi presiden. Tak ada yang mau jadi pemimpin, tak ada yang mau jadi guru, tak ada. Kita hidup seperti apa? Seperti hewan. Loh, Bang Suma, kenapa? Bang Suma, hewan itu bernafsu juga loh, betul. Apakah mereka berakal? Tidak. Jadi kalau berakal saja tak bernafsu, itu namanya malaikat. Kalau bernafsu saja tanpa berakal, itu namanya iblis. Nah, karena berakal dan bernafsu, maka disebutlah manusia. Karena manusia berakal dan bernafsu, maka disebutlah manusia. Karena manusia berakal dan bernafsu, maka dia yang ditunjuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini. Ingat, gajah jauh lebih besar daripada kita. Tapi manusia bisa menaklukkan itu. Lautan jauh lebih luas daripada kita, tapi manusia bisa menaklukkan itu. Daratan jauh lebih luas daripada manusia, tapi manusia bisa menaklukkan itu. Jauh antara Indonesia dan Amerika, tapi manusia bisa mendekatkan itu. Kenapa? Nafsu. Kalau tak ada nafsu, siapa yang mau cari makanan? Siapa yang mau mencarikan makanan untuk anaknya? Siapa yang ingin mencari nafkah untuk istrinya? Siapa yang mau menciptakan rumah, menciptakan kebahagiaan untuk pasangan-pasangannya? Karena nafsulah kemudian diciptakan oleh Allah kepada manusia, maka manusia itu disebut khalifah, pemimpin yang paling tangguh di atas muka bumi ini.
Nah, cuman Allah memberikan akal, Allah memberikan kitab suci. Dari kitab suci inilah kemudian Allah memberikan petunjuk-petunjuk. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini makruh, ini mubah, ini wajib, ini sunnah. Dan itu hanya ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Coba Ananda besok bertemu dengan orang yang tak punya nafsu. Bicara pun tak susah. Mau kemana bro? Mau kemana? Mau ke situ. Kau mau kemana? Ngapain lu tanya-tanya? Kau kenapa? Orang tak punya nafsu. Mandi pun tidak, sikat gigi pun tidak, makan pun malas. Bahkan pun tak cebok. Tak ada nafsu. Mau ke mana orang bisa menjadi manusia paripurna kalau tak bernafsu? Jadi nafsu itu adalah anugerah. Nafsu terpimpin itulah nafsu mutmainnah. Nafsu orang-orang yang tenang jiwanya menuju kepada Rabbu Jalal, Rabbu pencipta alam semesta. Dan itu hanya ditemukan di Islam. Kalau orang tak punya nafsu, besok kasih dia narkoba. Oh sudahlah, habis nafsunya. Mau kayak mana hidup ini tanpa nafsu? Saya kira begitu, Ananda. Mungkin masih ada pertanyaan? Masih bang. Mau enggak punya nafsu mau? Mau? Enggak juga sih, enggak kayak gitu. Kirain mau. Terus Ya, bang mau silakan. tanya Ada juga lagi? ini ada kan kayak di dalam sejarah dari dulu kan diajar tentang teori Big Bang ya dalam kalau Iya. tentang bumi ini. Nah, Iya. terus kan kalau pas pelajaran agama dibilangnya bumi itu ciptaan dari Tuhan. Nah, jadi ini ada kaitannya apa enggak ada kaitannya? Itu sangat berkaitan. Alhamdulillah Al-Quranul Karim menceritakan tentang teori Big Bang di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Itu teori. Makanya banyak orang barat, orientalis barat kemudian, loh kok bisa ya? Kok bisa ya? Orang yang hidup kemudian, orang yang hidup di zaman jahiliyah 1400 tahun silam, belum ada alat, belum ada listrik, belum ada mikroskop. Kok bisa menjelaskan sedetail itu kemudian? Apa yang baru ditemukan oleh ilmuwan dengan sekolah yang tinggi, waktu yang ratusan tahun kemudian melakukan penelitian dengan teori fisika dan seterusnya, dengan alat-alat yang canggih, ditemukan keberadaan bumi tadinya ini adalah nyatu kemudian terpecah menjadi dua bagian. Ini yang disebut teori singularitas Big Bang. Kok bisa? Justru orang barat kemudian menemukan itu, menemukan Islam setelah mereka mendengarkan bahwa di dalam Al-Quran ada data seperti yang diterangkan oleh teori Big Bang. Itu. Makanya kami umat Islam itu sangat bangga gitu loh. Tidaklah mungkin hal ini adalah karangan pribadi Nabi Muhammad. Sejak Quran dari 14 abad silam itu salah satu yang membuat kemudian Barat itu berdetak kagum kemudian itu adanya teori Big Bang yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kata Allah? Kata mereka, ini mustahil. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Anbiya, apabila orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Coba, ini pertanyaan. Kalau Big Bang sudah menemukan kata Allah bahwa ternyata secara teori bumi ini tadinya adalah satu kemudian berpisah, kata Allah, kenapa mereka tidak beriman ketika hal ini kami sudah sampaikan terlebih dahulu di dalam Al-Quran? Apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan penelitian? Tidak mungkin, mustahil. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ar kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Seperti itu ayatnya. Awalam yaral ladina kafaru
Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya adalah satu? Kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, ini juga pertanyaan kepada Ananda. 1400 tahun silam bisa dibayangkan betapa kelamnya kehidupan masa itu. Dari kehidupan modernisasi. Tak ada alat, tak ada listrik, tak ada sama sekali. Bahkan sendal pun masih sulit untuk dicari. Kok bisa ada orang bisa menerangkan tentang alam semesta? Bukan cuma sebatas bumi. Alam semesta, langit dan bumi yang diceritakan secara gamblang kayak begitu. Kok bisa? Ini bukti mustahil dari manusia. Pasti dari penciptanya alam semesta yang menginformasikan itu. Kalau begitu, Al-Quran adalah firman Allah. Kalau begitu, Islam yang diridai oleh Allah. Kalau begitu, celakalah orang yang tidak melakukan syahadatain untuk menyelamatkan dirinya dari kekufuran. Karena kehidupan manusia tak ada yang bisa menjamin 5 menit, 10 menit, 15 menit, sebentar subuh, besok kita tinggal nama. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Sekira gitu. Oh, berarti semua itu sudah ada dan sudah dijelaskan ya, Bang. Soalnya kan selama ini saya sekolah kan di sekolah Kristen ya, dan nggak ada yang jelasin sih tentang hal itu. Iya. Ini bahaya kalau kita Dan jelaskan tentang penciptaan di Bible. Hancur otak kita nanti. Karena ya makanya irrasional. makanya bingung aja. Iya. Begitulah. Terus kan di sejarah itu juga ada, Bang. Kayak manusia itu awalnya dari kera yang ketemu tulang-tulangnya lah atau apalah, terus dikait-kaitkan dengan manusia yang sekarang. Nah, itu juga dijelaskan atau tidak, Bang? Soalnya kalau yang saya tahu kan Tuhan menciptakan manusia itu dengan wujud yang sempurna yang seperti sekarang gitu. Gimana? Sorry. Kan dalam sejarah itu kan manusia berasal dari kera. Katanya mati kera meja. yang apa namanya? Itu lambang yang apa ditemukan tulang-tulangnya terus akhirnya berubah perlahan menjadi manusia yang bentuknya sekarang ini. Tapi kan kalau dalam agama kita diajarinya itu kayak Tuhan menciptakan manusia itu secara bentuk wujudnya itu udah sempurna seperti sekarang gitu. Iya. Makanya kami umat Islam itu ketika proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalau dia kera, mustahil menjawab. Alhamdulillah, Al-Quran menuturkan begitu sempurna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka semua menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi akan itu. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Ananda, sebelum kita menjadi eksis, menjadi makhluk biologis, di alam roh, kita sudah pandai bercakap. Di alam ruh, Allah sudah memberikan kita kemudian napas, jiwa, sehingga kita mampu menjawab pertanyaan Allah di alam ruh. Alastu bi rabbikum, hai engkau ruh, apakah engkau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kemudian menjawab, betul engkau adalah Tuhanku. Jadi bagaimana mungkin kita ini berasal dari kera monyet? Kecuali mungkin
yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, barangkali saya nggak menuduh, mungkin. Tapi kalau umat Islam nggak mungkin. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nggak mungkin. Di alam ruh aja kita sudah manusia. Bagaimana mau jadi monyet? Nggak mungkin. Mustahil. Allahu Akbar. Ada lagi? Kira-kira monyet bisa bicara nggak? Enggak, Bang. Enggak kan? Jadi kita bukan dari monyet. Karena kita di alam ruh aja sudah menjawab. Yang dia tanya tadi Manjuma itu surat Al-Mu'minun 12-14. Maaf, embriologi dia tanya juga tadi. Apa? Surah? Al-Mu'minun 12-14 mengenai embriologi. Al-Mu'minun. Masya Allah. Ya dia tanya tadi. Iya, baik. Satu dari beberapa surah andalan umat Islam, andalan saya juga, ketika ditanya tentang jaminan surga di dalam Islam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Umat Islam maksudnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tak bermanfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa kecuali ala azwajihim, kepada istri mereka. Wa ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan hamba yang mereka punya, sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Maka siapa yang mencari melampiaskan syahwat selain daripada itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung pula lah orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim hafizun. Yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika hum warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang Islam, orang yang salat, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga janji, orang yang berinfak, zakat, menjaga dirinya untuk tidak berzina. Kata Allah, kepada mereka diberikan warisan. Kalau warisan berarti hak milik prerogatif kepada siapa warisan itu diberikan. Alhamdulillah, setiap insan Islam memiliki warisan surga Firdaus. Nah, lalu kemudian walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan kami telah menciptakan manusia dari saripat yang berasal dari tanah. Subhanallah. Dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu? Tidak ada mikroskop, tidak ada apalagi itu yang dipakai untuk USG apa namanya itu? Kontraktor, kalkulator, eskavator, nggak ada. Kontrasepsi. Nah, kontrasepsi, kontradiksi, nggak ada alat. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan hal ini. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Sementara kitab yang lebih dulu di dalam kitab Ayub dikatakan manusia dikeraskan seperti keju yang dipancarkan. Mati meja. Summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Ini jelas. Kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi kalau Ananda masih meragukan kebenaran Islam, 1400 tahun silam, dari mana baginda tercinta Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan materi-materi seperti ini. Untuk itulah kemudian kita umat Islam itu senantiasa bersalawat kepada beliau, mendoakan keluarga beliau. Ada hal yang kita tidak sadari. Pada saat kita kemudian bersalawat kepada Rasulullah, pemberkatan terhadap beliau, kita juga sedang melakukan pemberkatan
kepada keturunannya, keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itu jelas itu. Oleh karena itu, sahabatku yang mendengarkan ini, yuk mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita kemudian nikmat yang dititipkan oleh Allah melalui lisan beliau, yaitu dinul Islam, sehingga kita dijauhkan dari ajaran-ajaran tagut, ajaran-ajaran inasan, ajaran setan yang menyembah selain daripada pencipta alam semesta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Dek Melisa. Bang, masih ada pertanyaan lagi sih. Boleh, silakan. Terlebih dahulu saya titip salam kepada mama yang ada di Jakarta yang sedang menyimak ini. Barakallahu fik, panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga. Semoga abah yang ada di rumah juga demikian adanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Ananda, pertanyaan berikutnya. Bang, Iya. kan tadi dijelaskan kalau alam roh itu sudah ada. Nah, tapi di Kristen yang saya tahu dari kakaknya mama itu kan katanya sama dari keluarga papa juga itu selalu bilang kalau loh orang mati ya udah mati aja gitu kan. Makanya nggak peduli mau dikubur kek, mau dibakar atau mau didoain atau enggak, itu nggak bakal ngaruh. Nah, itu gimana Bang? Kalau menurut Islam itu gimana? Oke, baik. Kalau di dalam Islam, Al-Quranul Karim menyatakan dengan sangat jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Jadi umat Islam ketika mereka mati itu tidak mati, mereka hidup. Siapa mereka yang gugur di jalan Allah? Siapa mereka yang mati di jalan Allah? Mereka yang menjaga sholat, mereka yang menjaga dinul Islam, mereka yang menjaga kemudian syahadatnya untuk tidak syirik, untuk tidak musyrik. Mereka mati dalam keadaan berada di jalan Allah. Siapapun itu, bukan yang hanya di medan perang, tidak. Ibu yang melahirkan, ibu yang menjaga kemudian anak-anaknya, ibu yang memasak makanan untuk anak-anaknya, mereka yang membesarkan anak-anaknya, mereka yang menjaga amanah dari suaminya, mereka yang tetap dalam keistiqomahan terhadap Islam, mati mereka sesungguhnya tidak mati, mereka hidup. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ini jelas dalam Al-Quran. Makanya orang yang meninggal itu harus menjadi tanggung jawab ahli mayit, keluarganya, untuk melakukan prosesi penghormatan kepada jasadnya. Dikuburkan dengan Islam, dengan cara-cara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Makanya orang yang kemudian mu'alaf, ketika mereka bersyahadat, wajib kemudian yang mensyahadatkan memberikan sertifikat berdasarkan apa yang ada di negara kita ini sebagai sebagai legalitas hukum, untuk supaya mereka ketika meninggal tidak diambil oleh keluarganya yang kafir, dikuburkan secara kafir. Dan mereka dikuburkan oleh umat Islam yang ada sekelilingnya, dikuburkan dalam keadaan muslim atau muslimah. Karena hidup itu akan berlanjut. Tak ada yang disebut kematian yang membayang-bayangi kita itu. Begitu kita mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh kodong, nami kodong, Pak Bom Bom. Oh bukan begitu. Ya kesian dia ya, dia udah nggak ada. Siapa bilang? Dia tetap ada. Sekali manusia dicipta, manusia itu kekal. Entah itu kekalnya di neraka atau kekalnya di surga. Kekal dia. Nggak ada lagi kematian. Nggak ada lagi perpindahan, maksudnya mati dalam keadaan seperti yang kita lihat. Tak ada. Tak ada kematian itu. Justru kematian yang
Maka kita harus memperbaiki kehidupan kita di bumi ini. Kenapa? Pada saat kaki selangkah menuju kematian, selangkah masuk ke dalam tanah, kita tidak menghadap lagi ke bumi. Kita menghadapnya ke akhirat. Urusan kita berhadapan dengan akhirat. Apa yang kita bawa? Harta. Kan. Cincin. Bukan. Kalung. Bukan. Mobil. Bukan. Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Ayo. Coba. Orang yang meninggal. Ditinggal hartanya kan. Ditinggal istrinya kan. Ditinggal semua yang dia punya kan. Ditinggal. Masuk ke liang lahat. Apa di situ tak ada perkara? Ada perkara. Gak mungkin tak ada. Enak kali. Contoh nih ya. Misalnya Pak Bom bertetangga dengan Pak Handi. Tiba-tiba Pak Bom ini pingin memiliki mobil Bang Handi. Pak Bom melihat Bang Handi lewat. Ketapak bawa mobil. Dipalang pakai pohon kelapa. Ketepuk mobil. Tabrak pohon. Bang Handi dibawa lari ke rumah sakit. Pak Bom bawa lari mobil. Dibawa sampai ke provinsi lain. Diganti catnya, diganti kapnya, diganti semua, dipretelin. Dosa enggak Bom? Dosa. Tapi tak ada yang tahu kalau pelakunya adalah dia. Selesai perkara. Matilah Pak Bom. Mati juga Bang Handi. Tak ada di dunia hukuman. Dia tidak ditahu bahwa dialah yang mencelakai Bang Handi. Dia yang mengambil kendaraan Bang Handi. Nggak ada yang tahu. Polisi tak tahu. Bang Handi pun bingung. Tak tahu. Biarkan saja. Tak ada. Apakah tak ada penghukuman? Oh, ada penghukuman. Begitu masuk kepada masa, tiba masa Pak Bom, dilihatlah oleh Bang Handi. Wah, ternyata ini pelakunya. Ini pelakunya ya Rom. Jangan pernah kau izinkan dia memijakkan kakinya di jannahmu. Kenapa rupanya? Dia yang pernah mencuri mobilku. Tuh. Ternyata betul. Disepalah dia masuk ke neraka. Pada masyarakat itu semuanya akan dipertontonkan oleh Allah. Tak ada yang tidak. Seperti itu Ananda. Mudah-mudahan jawaban saya ini kena kepada pertanyaan. Karena tadi pada saat Anda bertanya, saya sedang cari upil. Lanjut. Tambahin sedikit ya, kalau boleh Ahi. Tambah Ahi. Saya tidak dengarkan jawabannya tadi Ahi. Silakan. Ya sedikit saya Pertanyaannya tambahin, saya nggak dengar baik. Silakan. Jadi beliau itu bertanya apakah alam akhirat itu ada, apakah siksa kubur itu ada. Menurut kakak Pak D-nya atau siapa yang pendeta itu nggak ada. Kalau dia bilang begitu berarti dia itu biblos hanya ditaruh di ketek saja. Bibel hanya ditaruh di ketek saja. Itu sebenarnya tadi udah disindir sama Bang Juma ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 16 dari ayat 19, kita baca baik-baik. Ini siksa kubur atau bukan? Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjelati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru katanya, Bapak Abraham, kasihinlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Nih,
Di Bible ada cerita siksa kubur. Ini belum bercerita tentang surga neraka ini. Karena belum penghakiman. Begitu masuk kubur, orang kaya itu sangat menderita. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan tidak ada siksa kubur, berarti selama ini Bible hanya ditaruh di ketek, tidak dibaca dengan baik. Begitu Mbak, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya juga mau tanya, Bang Zuma, masih dingin. Silakan Mbak Meli. Lanjut. Nama lengkapnya nih Melisha Angela. Wih mantap namanya nih. Ya Mbak Meli silakan. Terusin pertanyaannya apa? Saya mau tanya, kalau kan beberapa kayak saya kan kurang pintar bergaul ya kalau di sekolah, jadi saya mencari teman-teman dari online gitu kan. Nah, kebanyakan teman online saya itu kan juga Muslim. Nah, sering kali kita itu bertukar pikiran kayak Yesus sama Isa itu sama nggak sih? Dan kita berhenti sampai di situ karena nggak ada yang tahu jawabannya. Jadi saya mau tanya, sebenarnya mereka itu sama satu orang atau berbeda? Karena kan kayak memiliki kisah yang berbeda gitu loh di dua agama ini. Ya Banyuwan langsung. Baik. Jadi sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu cuman seorang. Cuman seorang aja yang datang di tengah Bani Israel. Lahir tanpa ayah itu cuman seorang sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel yang diberi hikmat Injil untuk ia sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Itu cuman satu, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach. Nah, kemudian orang yang satu ini oleh sekelompok orang-orang Farisi mengajarkan kemudian kepada orang-orang Yunani, orang-orang Romawi dengan nama Yesus. Islam kemudian datang menyebut Yeshua HaMashiach, menyebut Isos dengan sebutan Isa Al-Masih. Jadi itu berbicara satu oknum. Satu oknum yang dibicarakan di sana. Hanya saja di antara Yahudi, Kristen dan Islam ada yang menceritakannya berdasarkan dengan pewahyuan. Kalau Yeshua HaMashiach ditolak oleh Bani Israel, penolakannya melahirkan agama Kristen. Islam kemudian datang mengurai kembali benang merah pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Fattakullah wa ati'un. Hadha siratul mustaqim. Bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itu inti dari ajaran Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tiba-tiba ajaran ini kemudian ketika sampai ke barat dirubah menjadi sembahlah aku. Sehingga yang tadinya Isa, Yeshua HaMashiach, Isa bin Miriam itu berubah menjadi Yesus Kristus. Nah, berarti perbedaannya karena adanya konsep yang merubah itu. Kesamaannya sama-sama utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel. Seperti itu adanya. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, apakah Nabi Isa dan Yesus sama? Beda. Yesus bagi penganutnya Kristen itu adalah Tuhan mereka, sembahan mereka. Isa bagi umat Islam itu adalah nabi bagi Bani Israel. Itu sederhananya itu begitu. Jadi dia adalah oknum yang sama, pribadi yang sama ketika dipandang dari segi secara histori. Tugas dan tanggung jawabnya dan umatnya itu adalah satu. Isa, Yesus. Tapi ketika dipandang dari segi apologetika, maka
itu adalah berbeda. Satu Tuhannya orang Kristen, yang satu adalah nabinya umat Islam. Sampai di sini jelas, Ananda? Jelas Bang. Alhamdulillah. Ada lagi nih Melisa? Masih. Yang saya belajar ya, ini kan kayak dari sejarah-sejarah gitu. Pejuang yang memerdekakan Indonesia itu kan kebanyakan itu rasanya beragama Islam. Nah, terus kan kadang itu kayak saya itu sekolah di Kristen. Terus agama lain termasuk agama Kristen ini kemana kok yang diceritakan semua pejuangnya itu rasanya Islam semua. Pinter tenan gue Nduk, pinter tenan. Lanjut. Nah, saya mau tanya itu gimana kok agama yang lain itu tidak diceritakan gitu loh sebagai pejuang gitu. Kenapa semuanya beragama Muslim, bahkan presiden pertama pun kan agamanya juga Islam. Oke, mantap pertanyaannya Bang Juma. Sikat. Apa pertanyaannya? Sorry, saya lagi chatting sama ini. Pertanyaannya gini, Wakil Presiden, ya. kenapa di sejarah itu perjuangan yang melawan Belanda ini, yang membawa ini masuk ke Republik, kenapa pejuangnya itu 99,9% Muslim semua? Kenapa nggak ada Kristen? Gitu loh. Silakan. Iya, baik. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam ajaran agama Islam itu ya, banyak ayat yang menyinggung hal seperti ini yang kaitannya dengan kemerdekaan. Karena memang umat Islam itu adalah agama jihad. Apa agama jihad itu? Agama perjuangan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Di situ Allah mengatakan diwajibkan bagi kamu berperang. Artinya ketika diperangi. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Tapi kata Allah, boleh jadi yang kamu benci itu padahal itu amat baik bagimu. Begitu juga sebaliknya. Jadi diperbolehkan. Makanya ketika ada penjajah kemudian umat Islam diserukan satu komando untuk mengusir penjajah. Karena memang umat Islam itu agama jihad. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan kamu melampaui batas dalam memerangi mereka. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanya ketika perjuangan di Indonesia ini digalakkan dalam jihad fisabilillah, umat Islam bersatu kemudian menggaungkan Allahu Akbar, maka penjajah bisa dihapuskan di atas muka bumi pertiwi. Memang bukan 100% Islam yang berjuang. Ada juga dari Kristen, ada dari agama lain, ada. Tapi 100% penjajah itu non-Muslim. Saya ulang. Memang bukan 100% perjuang itu adalah Islam, Muslim. Tetapi semua penjajah yang datang ke Nusantara itu 100% bukan Islam alias non-Muslim. Nah, lalu kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, apa yang terjadi? Perintahnya di dalam Al-Quran itu wajib. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul dan taat juga kepada pemimpin. Jadi bagaimana mungkin umat Islam bisa taat kalau pemimpinnya kafir? Maka kami umat Islam akan memperjuangkan pemimpin itu harus Islam. Harus Islam. Kalaupun tak ada calon yang Islam, Bang Suma akan mencalonkan diri. Gitu, Ananda. Jadi memang ada kaidah di dalam Islam itu kita harus taat kepada pemimpin. Maka pemimpin yang kita taati jangan pemimpin yang kafir, harus pemimpin yang sesama Islam. Karena kalau pemimpin yang kafir,
kalau dia memberikan satu keputusan yang bertentangan dengan agama kita, maka itu bisa bahaya. Ya, bisa bahaya. Bahayanya gimana? Karena tidak mungkin umat Islam itu taat kepada perintah pemimpin apabila pemerintah mengajarkan kepada kami umat Islam satu perintah yang bertentangan dengan akidah umat Islam. Pasti kami tidak taat. Nah, supaya itu tidak terjadi, supaya damai sejahtera ada di Nusantara kita yang kita cintai ini, maka sebisa mungkin pemimpin kita itu adalah yang Muslim, yang Islam. Karena kalau yang Islam pasti akan mengayomi, pasti akan mencintai, pasti akan memelihara semua masyarakat penduduk Indonesia. Mau Islam ke dia, mau Kristen ke dia, mau Hindu ke dia, mau Buddha ke dia, ateis sekalipun, kalau pemimpinnya umat Islam pasti rahmatan lil alamin. Percaya itu. Tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau agama lain, kita belum pernah mencoba kalau mereka menjadi pemimpin. Belum jadi pemimpin aja kita udah kayak begini. Saya kira begitu, Ananda. Mudah-mudahan ada manfaat dari pertanyaan antum kepada saya. Silakan. Tapi ini lontar dulu deh Melisa. Terangin dulu ya Banyuma. Ini kenapa ini Melisa dan keluarganya, termasuk ibunya tadinya sekarang udah mualaf ya. Omnya masih ada pendeta. Dari mana asal-usul Melisa ini sehingga dia beragama Kristen? Siapa yang memberi hadiah ini kepada mereka, Banyuma? Gimana Bang Handi? Melisa kan masih Siapa? Kristen. Siapa? Kenapa ini Melisa dan keluarganya beragama Kristen? Jangan Nah, dulu. itu dia. Kenapa? Pertanyaan ini yang sering saya pertanyakan juga. Kalian ini orang Indonesia asli. Tadinya nenek moyang kita itu beragama animisme. Ya kan? Ajaran animisme, ajaran Hindu. Kok tiba-tiba beragama Kristen? Dari mana? Siapa yang membawa Kristen? Ternyata yang membawanya adalah dua negara penjajah besar di atas muka bumi itu. Ini yang pertama adalah Belanda, yang kedua adalah Jerman. Nah itu negara yang dua terkenal sebagai negara yang penjajah di atas muka bumi yang hebat menjajah. Cuman Jerman tidak sempat menjajah Indonesia karena bagi wilayah jajahan. Ini Indonesia adalah bagian wilayah jajahan Belanda. Orang Jerman tidak boleh masuk. Jangan masuk. Ini jatah kami, kata Belanda. Oke. Tapi izinkan kami juga masuk ya. Untuk ngajar agama kami. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan kau menjajah sini. Ini wilayah saya. Jangan coba-coba ya. Gitu, Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Oh, ada telepon. Bang masih boleh tanya lagi kan ya? Bisa. Meskipun air aqua saya sudah 6 botolnya habis. Saya mau tanya itu gini, kan kayak dulu saya belajar Piagam Jakarta itu Wah, ini siapa yang sejarah Piagam Jakarta ini? Ahisugi nih. Kalau Piagam Jakarta Ahisugi. Lanjut. Piagam Jakarta awalnya kan apa sih ya, kata-katanya itu mengenai agama Islam. Terus kenapa dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu kan? Kalau kata beberapa guru sih ngomongnya ya kan karena agama di Indonesia ini kan bermacam-macam ya, nggak cuma Islam aja, kayak menghargai gitu. Nah itu aslinya gimana? Sedangkan pejuang aja Islam. Terus kenapa harus dirubah gitu loh? Nah, ini guru matematika yang cocok jawab ini. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Guru-guru yang ada di sini, ini membahas tentang sejarah 29 Mei ya, sampai 1 Juni 1945 tentang Piagam Jakarta. Bisa jawab nggak, teman-teman? Ya Piagam Jakarta apa sih? Piagam Jakarta dan Perumusan Pancasila ya, Mr. Momayamin itu ya? Ketuhanan yang Maha Esa ya? Dalam Ya. kata kan berubah. Bahwa Ya gini loh. silakan. Ya, Pak Desuki deh, saya nggak enak melampaui lah, pada dulu lah. Baik. Mengenai si Piagam Jakarta ya, itu kan salah satunya kan sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian diganti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan kalimat pada Piagam Jakarta yang berbunyi Presiden ialah asli
Indonesia asli dengan beragama Islam berubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan seterusnya lah ya, banyak sekali itu kalau kita bacakan. Nah, itulah bentuk dari kearifan umat Islam. Walaupun kita tahu seperti Mbak Meli tahu bahwa pejuang kemerdekaan ini mayoritas Islam, dan kita juga tidak memungkiri bahwa ada dari agama-agama lain yang ikut berjuang. Ya, seperti Patimura dan sebagainya itu. Tapi kita tetap umat Islam lah yang mayoritas. Nah, walaupun kemerdekaan itu diraih oleh mayoritas umat Islam, dari perjuangan umat Islam, kita tetap tidak berlaku semena-mena terhadap agama lain. Ya, walaupun tadinya isi salah satu piagam Jakarta di sila pertama yaitu isinya diwajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam, tapi karena di situ ada kekhawatiran ya terjadi perundingan antara Muhammad Yamin dan sebagainya itu, sehingga umat Islam ngalah. Untuk apa? Untuk